bersyukurlah dengan keuntungan walaupun sedikit. Ya, ini kunci pertama, kunci kedua setelah Abdurrahman bin Auf berjualan di pasar, dia senantiasa bersyukur dengan berapapun keuntungan yang didapatkan. Sudahkah ada pada diri Anda semua? Jangan-jangan kufur nikmat, cuman dikit untungnya, nggak level untungnya. Tidak. Bersyukurlah kepada Allah ketika dibukakan pintu rezeki, walaupun lewat profit yang sedikit. Jangan kemana-mana, teruskan nonton video ini. Oke, bersyukurlah dengan keuntungan yang kita dapatkan dari jalur perniagaan walaupun sedikit. Teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan bosan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruslah perbanyak salawat, ya, karena diterima oleh Allah, bahkan dibalas kembali 10 kali kepada kita, bahkan banyak keuntungan keberkahan dengan membaca sholawat. Maka Abdurrahman bin Auf dia senantiasa bersyukur dengan berapapun profit yang dia dapatkan, dan dia mau menerimanya. Dari situlah muncul keberkahan, muncul penambahan rezeki. Bagaimana mungkin akan datang rezeki yang banyak kalau kita tidak mau bersyukur dengan rezeki yang sedikit? Ini perlu diulang-ulang, ya. Karena berapa banyak para pedagang yang mengeluh, aduh, untungnya dikit nih, aduh, nggak cukup nih buat bayar listrik, aduh, nggak muat nih buat anak sekolah dan sebagainya. Maka saya sampaikan kepada teman-teman semua, bersyukurlah kepada Allah dengan profit, dengan keuntungan yang kita lakukan lewat perniagaan, berapapun untungnya, ya. Dan jangan sekali-kali mengeluh, jangan sekali-kali kufur nikmat, ya. Sudah alhamdulillah dapat untung yang dikit, syukuri dulu. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan profit yang sedikit. Kadang-kadang kita lupa dengan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mendatangkan pembeli kepada kita? Siapakah yang memberikan deal ketika orang mau bayar, mau transfer, mau cash kepada kita? Siapa yang menggerakkan hatinya? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Razzaq, yang Maha pemberi rezeki, ya. Dialah Al-Fatah, yang Maha pembuka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buka pintu rezeki buat kita, akan termudah semuanya. Tetapi sebaliknya, kalau Allah menutup pintu rezeki kita, ya, maka berdagang ini rugi, dagang itu bangkrut, ini enggak terjual, banyak kesulitan. Bercerminlah, ya, jangan-jangan selama ini kita kufur nikmat, tidak mau mensyukuri profit dari penjualan walaupun itu sedikit. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang sungguh-sungguh bersyukur, pasti akan kami tambah. Nah, maka demikian pula Abdurrahman bin Auf, dia jual produk, dia jual barang, kemudian ambil berapapun keuntungannya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bersyukur dengan profit yang sedikit, insya Allah akan datang lagi profit yang lebih banyak. Ketika kita bersyukur dengan terbukanya pintu rezeki, maka akan terbuka lagi pintu rezeki yang lainnya. Maka 3 hal yang saya berikan sharing kepada teman-teman semua, ya. Yang pertama, mulailah dari nol. Mulailah dari yang dekat, mulailah dari produk yang ada di hadapan Anda, jangan jauh-jauh, ya. Mungkin temannya punya produk, mungkin kawannya punya bisnis, mungkin tetangganya punya produk, kita tak ada, manfaatkan produk mereka, manfaatkan bisnis teman-teman kita, bantu sistem penjualannya, ya. Jangan jauh-jauh. Yang kedua, ada pembeli satu,
Istilahnya pecah telur. Ya, seorang pemuda baru jualan, kemudian dia pecah telur, bersyukurlah dengan satu yang tadi. Walaupun 10.000 untungnya, walaupun 2.000. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah dengan untungnya hanya 2.000 rupiah, insya Allah akan datang rezeki-rezeki yang lain. Tapi kalau kita ngeluh, kemudian nggak bersyukur, ya cuma 2.000 untungnya, ya cuma 10.000 untungnya. Ya, ingat, wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Apa salah satu di antaranya? Bisnisnya hilang, kemudian sempit, tidak ada rezeki yang lain. Kemudian kita mengeluh, ya Allah, kemana nih keuntungan, kemana rezekinya? Kita lupa. Mungkin dulu pernah ingkar nikmat, mungkin dulu kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur di hati, ya, terima hati, alhamdulillah ya Allah dapat profit. Syukur di lisan, ucapkan. Syukur di pikiran. Apa itu? Jaga lapaknya. Buat teman-teman yang sudah mulai jualan, kemudian terbuka pintu rezeki, jaga itu, kuasai. Jangan sampai hilang. Ya. Walaupun cuma produk yang puluhan ribu, ratusan ribu, ketika terbuka pintu rezekinya, jaga supaya terus continue. Ya, pohon kelapa kita tanam, kalau dijaga itu pohon kelapa, maka akan berbuah. Pohon pisang kita tanam, kemudian muncul satu buah, kita ambil itu buahnya, syukuri, akan muncul tunas pisang, anaknya lagi. Ya, pohon kedongdong, ketika dia mulai tumbuh kemudian berbuah, jaga itu pohonnya, jangan sampai dirusak oleh orang lain, jangan sampai kena hama. Itulah salah satu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tak mau mulai dari nol. Pengennya langsung besar, nggak bisa. Bayi merangkak terlebih dahulu, kemudian baru jalan tertatih-tatih, kemudian bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa berlari. Demikian pula bisnis, ya. Kalau baru mulai, ya alhamdulillah syukuri, tapi terus meningkat. Pertahankan bisa merangkak, pertahankan bisa berjalan. Kuatkan kakinya, kuatkan pondasinya, maka berlarilah. Demikian pula bisnis yang baru mulai sebulan, 2 bulan, pertahankan. Kemudian terus istiqomah, ya. Istiqomah, continue, konsisten. Kadang-kadang kita nggak sabaran. Kadang-kadang kita tergoda dengan bisnis kawan kita. Kadang-kadang kita nggak betah. Waduh, gimana nih bisnis saya? Gimana nih barang saya laku atau tidak ya? Ketika melihat tetangga, ketika melihat teman yang lain ikut-ikutan dengan bisnis kawannya, bisnis dia tinggalkan, nih, ya, lupa diri dia, karena boleh jadi, ya, beda orang, beda rezekinya. Ketika dia Allah berikan profit dalam suatu bisnis, bismillah, lanjutkan, istiqomahkan, continue dengan sabar dan istiqomah, insya Allah terbuka pintu rezeki semakin luas, semakin lebar. Buat teman-teman para mubalik pun demikian. Ketika di musim kemarin bulan Ramadan, non-job, ya, tak ada undangan ceramah, tidak ada khatib Jumat, tidak ada tausiah subuh, tidak ada ceramah taraweh, maka sifat daripada Abdurrahman bin Auf mesti kita tanamkan. Di video pertama apa? Dullani ala suq. Tunjukkan di mana pasar, dan pasar sekarang beda dengan pasar zaman baheula. Pasarnya online, ya. Masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke WhatsApp, kemudian mulai jualan dari nol dan tidak buat transaksi yang hutang. Abdurrahman bin Auf dia mencari pembeli yang mau beli cash. Buat teman-teman semua, hargailah kawan-kawan kita. Hargailah teman-teman kita yang dia sedang berjualan. Belilah dengan cash. Kadang dia pun tak sanggup memberikan closing dengan cash, akhirnya tunda atau dengan hutang. Orang baru mulai, kemudian dihutang barangnya, kasihanlah. Ya,
maka belilah dengan cash, ya kan? Atau dari sisi pedagang pun cari pembeli yang mau bayar secara tunai, naqdan, yad biyadin, mithlan bimithli. Maka demikian pula Abdurrahman bin Auf, dia menjual produk dengan cara tunai terlebih dahulu. Karena apa? Nanti akan ada bahaya, ya. Ketika kita dengan kawan, bahkan kadang-kadang mentang-mentang kawan, oke lah, bayarlah nanti besok, bayar nanti kapan-kapan. Nah, kami sarankan tunda dulu penjualan yang kredit, belilah barang yang cash, carilah pembeli yang bisa dengan membayar cash. Ya, tidak ada Pak. Insya Allah masih luas pasar. Ada 5-6 juta manusia di Rio. Kemudian ratusan juta di Indonesia. Masa sih tidak ada yang membeli produk kita? Maka demikian pula dengan Abdurrahman bin Auf, ya, dia masuk ke pasar, kemudian dia jual produk yang ada, kemudian mulai dari nol, dan dia bersyukur kepada Allah atas berapapun profit yang telah diberikan olehnya. Karena Masya Allah, ya, kita hanya berusaha saja, kita hanya berjualan saja, kita hanya berdagang saja. Hakikatnya yang memberikan keuntungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa, tetap peraturan di pasar, hindari riba, hindari transaksi yang batil. Dan ini sudah ada pada diri Abdurrahman bin Auf, ya. Hartanya bebas riba, hartanya bebas kezaliman. Insyaallah Allah berikan keberkahan. Demikian dari saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat teman-teman semua yang sekarang di masa pandemi, yang non-job, tak ada kerja, kemudian kebutuhan meningkat, listrik meningkat. Bismillah, ya, belajarlah dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Semua kita mendapatkan toladan daripada beliau, sehingga nanti bisa di belakang para sahabat. Siapa dia? Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha multimiliarder yang berani terjun ke pasar, membawa sifat-sifat iman dan takwa. Stay tune bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.